semuanya, aku Amel. Kita kembali lagi. Di video kali ini kita tuh bakal bahas tentang sebuah kasus audit yang penuh dengan dilema nih. Dilema apa? Dilema etika. Jadi bayangin, kalian itu jadi auditor junior yang baru banget pemula. Kalian tuh baru banget kan tuh mulai karir kalian. Terus tiba-tiba kalian tuh dihadapin sama tekanan dari atasan atau dari klien kalian yang rewel banget dan berbagai konflik kepentingannya. Gimana sih seharusnya sikap profesional kita sebagai auditor itu? Yuk kita bahas bareng-bareng di video ini. Itu si Andi. Dia ini auditor junior di kantor akuntan publik terpercaya dan rekan yang lagi ngaudit PT Digital Nusantara Gemilang atau singkat aja ya DNG. Nah, manajernya ini, manajer si Andi, namanya tuh si Citra Lestari, tiba-tiba ngasih instruksi yang kayak agak mencurigakan banget nih. Si Citra ini tuh bilang kayak gini, Andi, budget kita itu ketat nih, kamu harus cukup periksa 20 transaksi terbesar aja ya dari akun beban promosi. Terus jam lembur kamu jangan dicatat deh, biar gak ribet. Masalahnya di mana? Pertama, mengurangi prosedur audit itu berarti sama dengan mengurangi bukti yang kita kumpulin. Padahal dalam audit itu, bukti itu nyawa kita loh. Tanpa bukti yang cukup, gimana sih kita bisa kasih opini yang reliable? Dan yang kedua, itu tidak mencatat jam lembur sama aja ini manipulasi dokumen, guys. Ini tuh ngelanggar prinsip transparansi dan kejujuran. Jadi, apa ya yang harus kita lakuin? Apa sih yang harus Andi lakuin dalam posisi ini? Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik atau KEPAP, dalam seleksi 111 yaitu integritas harus jujur dan adil, dan seksi 113 itu kompetensi profesional itu harus kerja sesuai dengan standar, dan standar akuntansi 200 itu harus pakai skeptisme profesional. Jadi jawabannya yang paling etis yaitu adalah Andi itu harus menolak. Dia harus tetap jalanin prosedur audit yang proper, catat jam lemburnya dengan jujur, dengan sebaik-baiknya, nggak ada pengurangan apapun ya. Dan kalau perlu, laporkan situasi ini tuh ke partnernya, yaitu ke Pak Budi Santoso. Ini tuh bukan pembangkangan loh, tapi ini tuh bentuk tanggung jawab profesional, guys. Nah, sekarang kita ke masalah kedua nih yang lebih seru banget. Jadi, CEO DNG ini namanya Rian Wijaya dan CFO-nya itu Sinta Dewi. Mereka ini punya ide cemerlang tentang pengakuan pendapatan. Mereka itu mau mengakui pendapatan dari kontrak berlangganan 12 bulan itu sekaligus di awal. Alasan mereka ini apa? Alasan mereka ini untuk praktik industri kok, biar valuasi perusahaan itu kelihatan bagus buat mengakuisisi. Wait, tunggu. Ini bermasalah banget. Menurut PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, pendapatan tuh harus diakui sepanjang periode layanan, bukan di muka. Ini namanya aggressive accounting, guys. Prinsip etika apa yang terancam? Nah, kita bahas nih. Pertama, itu adalah PAP 111, yaitu integritas, yang berbunyi kayak auditor itu dipaksa kompromi sama kebenarannya. Terus yang kedua itu ada KEPAP 112, objektivitas. Ada tekanan dari klien yang mengganggu independensi. Terus yang ketiga itu ada KEPAP 115, yaitu perilaku profesional, harusnya itu patuh sama standar akuntansi. Jadi apa yang harus dilakukan Pak Budi sebagai partner? Dia tuh harus tegas, guys. Jelasin ke manajemen kalau auditor itu bertanggung jawab ke publik, bukan cuma ke manajemen PSAK. Ke manajemen PSAK itu wajib, bukan opsional. Praktik industri itu nggak bisa jadi alasan buat ngelanggar standar. Semua tekanan harus didokumentasikan kalau perlu. Infonya tuh jangan mau diintimidasi deh, guys, ya. Nah, guys, ini nih yang bikin kasusnya tuh makin complicated banget. Ternyata si Citra Lestari ini tuh yang manajer audit itu, kakaknya adalah direktur pemasaran DNG. Oh my god, gila, nggak? Namanya tuh si Anton Lestari, dan Anton ini dapat bonus gede plus opsi saham yang nilainya bakal naik kalau akuisisinya tuh berhasil. Kenapa ini bermasalah besar? Karena bayangin aja, si Citra ini lagi ngaudit perusahaannya kakaknya sendiri. Bayangin tuh, kalau dia menemukan kesalahan yang bikin laba turun, otomatis bonus kakaknya berkurang dong. Ada konflik kepentingan kan? Jenis ancaman independensinya tuh apa? Jadi yang pertama itu adalah familiarity threat. Maaf ya kalau salah pembacaannya. Ya, atau ancaman kedekatan. Ini tuh terlalu dekat sama klien, jadi nggak objektif. Terus yang kedua ada self-interest threat atau kepentingan pribadi. Intimidation threat ya, atau tekanan psikologis dari hubungan keluarga. Nah, oke guys, ini tuh plot twist banget. CEO DNG ini, yaitu Pak Rian, itu nawarin proyek gede banget ke kantor akuntan publik. Konsultasi desain dan implementasi sistem ERP-nya itu kedengaran menggiurkan banget ya. Fee-nya juga udah pasti gede, nggak kecil-kecilan yang bukan main-main lagi.
Tapi ada yang salah nih. Ini namanya conflict of interest tingkat dewa. Kenapa? Kalau kantor angkutan publik itu nerima proyek ini, nanti mereka tuh bakal nge-audit sistem yang mereka sendiri yang bangun. Ini tuh ngelanggar KEPAP itu seksi 600 ya kalau nggak salah. Itu auditor itu nggak boleh ngasih jasa yang menciptakan self-review treat atau POJK nomor 13 tahun 2017. Auditor eksternal yaitu emiten itu dilarang ngasih jasa non-audit. Tanggung jawab komite audit itu seharusnya komite audit DNG yang mereview ruang lingkup kerja auditor, mastiin nggak ada jasa non audit yang dilarang, terus ngejaga komunikasi antar auditor dan manajemen, lapor ke dewan komisaris kalau ada pelanggaran guys. Sayangnya dalam kasus ini komite audit DNG ini gagal total menjalankan fungsinya. Guys, ada yang bikin runyam lagi nih. Kalian tahu apa? Fee audit tahun lalu yang miliaran rupiah itu belum dibayar sama DNG. Gila banget. Udah setahun loh belum dibayar sama si DNG ini. Dan klien tuh ngehin kalau fee itu baru dibayar kalau audit tahun ini tuh kelar dengan hasil yang memuaskan. Itu basically pemerasan halus dong, ya kan? Plus DNG ini baru berkontribusi selama 25% dari total pendapatan kantor di cabang Jakarta. Kan KAP. Kehilangan klien ini sama dengan rugi besar, ya kan? Nah, jenis ancamannya apa aja? Yang pertama, itu ada self-interest treat. Itu kantor angkutan publik itu butuh duit dari klien. Yang kedua ada intimidation treat atau fee dijadikan alat tekanan. Apa sih yang harus dilakukan? Menurut KEPAP, fee yang belum dibayar itu ancaman besar terhadap independensi KAP, harus mendokumentasikan evaluasi resiko, independensi, pertimbangkan penolak, engagement, sampai fee lamanya itu dibayar guys. Komunikasi masalah ini tuh ke komite audit evaluasi batas ketergantungan klien itu maksimal 15-20% dari total revenue, oke? Plot twist lagi. Ini nih, si Sinta Dewi, itu si CFO ini ngajak Andi ngopi santai. Gila. Ternyata dia tuh nawarin posisi manajer di DNG dengan gaji dua kali lipat. Terus sambil ngobrol-ngobrol, dia nanya-nanya, Andi, area audit kalian fokus kemana aja sih? Share dong dikit, ini tuh jebakan Batman ya. Kenapa sih ini berbahaya? Yang pertama itu ada KEPAP ya 114, kerahasiaan informasi audit itu rahasia guys, nggak boleh dibocorkan ya, ingat kalian itu. Terus ada KEPAP PAP 112, objektivitas, tawaran kerja bisa bikin si Andi ini jadi bias. Dan terus ada KEPAP 111 yaitu integritas, harus jujur dan lapor ke atasan. Yang harus Andi lakukan segera nih, harus banget nolak sopan menjawab pertanyaan tentang audit laporan ke atasan dan partner secara tertulis. Jangan sembunyikan tawaran ini. Yang terus apa aja sih yang harus KAP lakukan? Menurut KEPAP seksi 524 ya, keluarkan Andi dari tim audit DNG. Lakukan independent review atas pekerjaan Andi. Lalu dokumentasikan semua kejadian, inform komite audit. Bahkan kalau Andi nolak tawarannya, dia tetap harus dikeluarkan sementara dari tim biar nggak ada psikologisnya guys. Oh no. Nah, sekarang kita bakal bahas silent villain. Dalam kasus ini, komite audit DNG ini, yaitu komite audit ini tuh diketuai sama Jenderal Purnawirawan yang nggak ngerti teknis akuntansi. Mereka tuh cuma dengerin penjelasan CEO tanpa nanya-nanya kritis. Jadi ada 3 kegagalan fatal komite audit di DNG ya guys. Yang pertama itu gagal review kebijakan akuntansi. Kenapa? Waktu ada isu pengakuan pendapatan yang agresif, mereka nggak cuma ngangguk-ngangguk doang nih. Padahal POJK nomor 55 2015 itu bilang kalau komite audit itu wajib telaah laporan keuangannya secara kritis guys. Terus yang kedua itu ada gagal ngawasin independensi auditor. Mereka nggak nanya-nanya tentang hubungan pribadi partner dengan CEO itu apa, tawaran jasa non audit fee yang belum dibayarkan itu, konflik keluarga dalam tim itu apa. Terus yang ketiga itu ada gagal menjadi jembatan antara auditor dan dewan komisaris. Cuma formalitas doang, nggak support auditor yang lagi di pressure manajemen. Kasian ya. Jadi cara auditor untuk berkomunikasi dengan komite audit pasif tuh kayak gimana? Pertama, harus ngejadwalin meeting terpisah tanpa manajemen, ngasih laporan independensi tertulis, ngejelasin implikasi kebijakan akuntansi dengan bahasa yang sederhana, ngusulin pelatihan buat anggota komite audit. Intinya, auditor itu harus proaktif, jangan nunggu komite audit yang bertanya guys. Guys, kita balik lagi ya ke masalah si Citra itu yang nyuruh si Andi buat ngurangin prosedur audit. Argumennya itu, budget ketat harus efisien. Kenapa argumen ini tuh salah besar? Karena yang pertama, audit itu berbasis bukti, bukan efisiensi. Tujuan audit itu apa? Yaitu ngasih opini yang reliable, ya, berdasarkan bukti yang cukup atau sufficient and appropriate evidence, atau kurangi prosedur, kurangi bukti, sama dengan untuk opini jadi nggak reliable ya guys ya. Terus yang kedua itu standar audit itu wajib banget, bukan opsional. SA 230 dan SA 330 nggak pernah bilang kalau budget kurang boleh skip prosedurnya. Ingat itu. Efisiensi atau efektivitas itu yang ketiga tuh, efisiensi dan efektivitas. Audit yang hemat ya, yang hemat waktu tapi miss salah saji material sama dengan bencana guys. Akuntabilitas publik itu laporan auditnya dipakai investor dan kreditor dan regulator. Kalaupun auditnya asal-asalan, publik yang rugi. Lalu prinsip apa sih yang bakal dilanggar? Sama KEPAP 113, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Terus ada SA 200 atau skeptisme profesional, konsekuensi kalau salah saji nggak terdeteksi untuk Citra aja. Sanksi etik dari IAPI, pembekuan atau pencabutan izin dan tuntutan perdata kalau terbukti dia tuh lalai. Dan untuk KAP-nya apa? Sanksi dari OJK atau KPAP.
denda dan pembekuan izin. Kehilangan reputasi dari dan klien. Dan untuk investornya, tertipu laporan keuangan yang salah besar, rugi finansial, hilang kepercayaan kepada pasar modal. Message-nya apa, pesannya apa? Jangan pernah kompromi kualitas audit demi efisiensi. Guys, sekarang kita fokus dulu ya ke Big Boss dalam kasus ini. Jadi si Budi Santoso ini yaitu partner perikatan. Budi ini tuh punya tantangan berat, guys. Apa sih tantangannya? Temen deket sama CEO DNG ini dia tuh. KAP-nya itu bergantung banget sama fee dari DNG. Timnya juga penuh tekanan dan konflik tuh, kalau kalian tahu ya. Tanggung jawab utama partner itu menurut KEPAP itu dan ISA 220. Itu yang pertama itu memastikan kepatuhan etika, guys. Semua tim harus ikut KEPAP. Jaga integritas, objektivitas, independensi, terapkan kompetensi profesionalnya. Terus yang kedua ada kelola ancaman independensi. Apa sih? Identifikasi semua tuh ancamannya, terapkan safeguard yang memadai dan dokumentasikan semuanya. Terus yang ketiga ada set tone at the top. Ciptakan budaya etis dalam tim, jadilah role modelnya. Ya. Yang keempat itu ada jaminan kualitas audit, jamin kualitas audit. Proper planning, supervisi pekerjaan staff, review yang teliti, dokumentasi yang lengkap. Terus yang kelima ada ngelindungin kepentingan publik. Auditor tuh harus bertanggung jawab ke masyarakat untuk opini yang harus mencerminkan kondisi sebenarnya berdasarkan bukti yang sufficient and appropriate. Tindakan konkret yang harus Budi ambil itu tegakkan independensinya, tolak tuh tawaran jasa non audit, terus tunda juga audit sampai fee-nya lunas. Lalu yang terakhir ada laporan ancaman ke komite etik. Apalagi sih etika, atasi konflik internalnya. Keluarkan si Citra ini dari tim assigned independent reviewer. Protect auditor junior dari tekanannya. Kayak si Citra ini, kurang aja nih. Lalu apalagi komunikasi efektif. Meeting tuh langsung dengan komite audit sampaikan resiko etika sumbit laporan independensinya. Lalu yang terakhir ini ada tinjau anggaran. Kalau budgetnya nggak cukup, usulin penyesuaiannya, guys. Jangan korbanin kualitas demi efisiensi, oke? Singkatnya aja, partner harus jadi guardian of personality integrity, oke? Sekarang worst case skenario-nya. Gimana kalau KAP itu terpercaya akhirnya menyerah pada tekanan dan kasih opini yang wajar tanpa pengecualian. Padahal ada salah saja material. Lembaga yang bisa investigasi dan sanksinya tuh yang pertama itu ada IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Investigasi pelanggaran etika itu sanksinya ada teguran, pembekuan atau pencabutan keanggotaan, wajib melakukan pelatihan ulang, guys. Terus yang kedua ada KPAP atau Komite Profesi Akuntan Publik atau K2PK. Pernah kita bahas di video pertama ya. Selidiki pelanggaran standar, usulkan sanksi ke Kemenku, jaga sistem integritas profesi. Terus yang ketiga juga ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Awasi auditor emiten, sanksi administratif, blacklist juga tuh semua kantor akuntan publik dari audit pasar modal. Terus yang keempat itu ada Kemenku atau Kementerian Keuangan, cabut izin akuntan publik, blacklist kantor akuntan publiknya. Koordinasi penegakan hukum tuh. Dampak sistematik ke profesi dan pasar modal apa? Untuk profesi akuntan. Yang pertama untuk kehilangan kredibilitas dan reputasi. Publik tuh jadi nggak percaya lagi, guys, sama auditornya. Image profesinya udah hancur total, bayangin. Dan kantor akuntan publik lain ikut kena dampak negatifnya. Dan untuk pasar modal di Indonesia, investor tuh ragu sama laporan keuangan emiten capital flight investor. Investor asing tuh kabur, guys, gara-gara evaluasi perusahaannya turun. Biaya modal naik tapi kredibilitas BEI-nya itu melemah. Guys, udah nih pembahasannya udah panjang banget dan aku tuh udah capek, aku mau bobo, guys. Jadi mari kita wrap up dengan key takeaways, oke? Jadi ada 5 pelajaran penting nih. Yang pertama, independency is everything. Tanpa independensi, auditor tuh cuma jadi rubber stamp buat manajemen. Nilai profesi kita tuh ada di situ aja. Terus yang kedua itu integritas, short term gain, tekanan anggaran, tawaran fee-nya gede, ancaman kehilangan klien, semua itu nggak boleh dipikirin sama kita. Kompromi prinsip etika, oke? Yang ketiga ada professional courage matters. Kadang keputusan yang etis itu unpopular dan risky, tapi that's why being a professional means, being professional means. Yang keempat itu ada speak up and document everything. Ketemu dilema etika, jangan diam, lapor ke atasan atau partner atau komite etika dan dokumentasikan semuanya ya, guys. Terus yang kelima ada yang terakhir nih, think beyond yourself. Keputusan kita sebagai auditor affect ribuan investor, kreditor, dan stakeholder lainnya. We serve the public interest. Final chart, kasus di NG ini ekstrim banget, iya. Tapi elemen-elemennya tuh sering terjadi di real world, di dunia nyata. Makanya penting banget buat kita, guys, buat paham kode etik profesi, recognize ethical dilemmas, have the courage to do the right thing, ya. Remember, better to lose a client than to lose your integrity. Kalau kalian nantinya jadi auditor, itu tuh kalian harus ingat selalu profesi kita berdiri di atas 3 pilar. Independensi, integritas, dan tanggung jawab kepada publik. Jangan pernah kompromi ketiga hal itu. That's it untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bantu kalian memahami pentingnya etika dalam profesi audit. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Share pendapat kalian di kolom komentar ya kalau kalian jadi Andi. Apa sih yang bakal kalian lakuin tuh kalau kalian jadi Andi. See you di next video ya. Bye bye. Stay ethical, stay professional. Bye bye. Love you guys.